Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Ana Lutfiati dengan NIM 21080561102 akan menjelaskan mengenai materi barisan aritmatika. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada materi barisan dan deret aritmatika? Yang pertama ada pengertian barisan aritmatika, kemudian ada contoh barisan aritmatika, lalu ada pengertian deret aritmatika, kemudian contoh soal barisan dan deret aritmatika, kemudian ada latihan soal. Oke. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu pengertian barisan aritmatika. Nah, barisan merupakan suatu runtutan bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Nah, ini adalah definisi barisan. Kemudian untuk barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi di sini nanti barisan aritmatika itu selisihnya tetap antara dua suku yang berurutan. Baik suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga maupun suku ketiga dengan suku keempat. Kemudian contoh barisan aritmatika. Nah, di sini ada contoh yaitu contoh yang pertama ada 5, 10, 15, 20. Kemudian contoh yang kedua ada 6, 3, 0, 3. Nah, dua ini disebut barisan aritmatika karena apa? Karena dia memiliki selisih yang sama antara suku-sukunya. Yang pertama kan berarti selisihnya 5 ke 10 berarti selisihnya 5, terus ini 10 ke 15 juga 5, terus 15 ke 20 juga 5. Dan yang bawah juga ya 6 ke 3 berarti selisihnya 3, 3 ke 0 berarti min 3 juga, 0 ke min 3 berarti min 3. Nah, pada barisan aritmatika ini, di sini ada istilah-istilah penting. Yang pertama ada A. A itu merupakan suku pada urutan pertama. Pada suku pertama ini A. A sama dengan U1, suku pada urutan pertama. Kemudian B. B itu beda. Yang mana beda di sini adalah selisih dua suku yang berdekatan. Atau UN sama dengan UN-1. Kemudian untuk istilah selanjutnya ada UN yaitu suku ke N. Atau bilangan pada urutan ke N. Rumusnya nanti ada A ditambah N-1 kali B. Nah, N sendiri di sini adalah jumlah sukunya. Kemudian selanjutnya pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Nah, yang tadi itu kan barisan aritmatika. Nah, sekarang deret. Deret merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Nah, rumus deret aritmatikanya itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, langsung ke contoh soal 1. Ya. Diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, 31, dan seterusnya. Nah, di sini A tentukan suku ke-25 dan B tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, kita kerjakan yang A dulu. Ya. A. Suku ke-25 berarti nanti kita pakai rumus UN. Dan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, untuk mencari UN berarti kita butuh yang namanya ada A, suku pertama, dan beda. A kita cari dulu A-nya. Berarti dari soal kita tahu ya, A-nya itu suku pertamanya berarti 15, dan bedanya atau selisih berarti 19 dikurangi 15. Ini sama dengan 4. Nah, setelah kita tahu A suku pertamanya dan B selisihnya,
maka kita bisa cari UN-nya. Berarti ini kan kan yang ditanya itu U25 karena tentukan suku ke-25, berarti di sini U25 ya. Sama dengan berarti kan A ditambah N-nya kita ganti 25 kurangi 1 dikali beda. Nah, kita udah tahu nih A-nya tadi. Jadi kan berarti kan A-nya 15 ya, ditambah 25 kurangi 1 berarti 24 ya, dikali bedanya 4. Nah, ya kan? Jadi lanjut 15 ditambah 24 kali 4 96 sama dengan di ini U25 sama dengan 15 tambah 96 berarti 111. Jadi suku ke-25 dari barisan di atas adalah 111. Kemudian yang B, tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, tadi kan sudah diketahui kan. Nah, tadi kan ada, kita tulis lagi di sini ya soalnya. 15, 19,23,27. Nah, titik-titiknya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti di sini kita pakai rumus deret aritmatika. Nah, rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, dari rumus ini berarti kita butuh A, suku pertama ya, dan B, selisih. Jadi, tadi kan sudah di slide sebelumnya, tadi ada suku pertamanya 15 dan bedanya 4. Berarti kita bisa langsung masukin ya. Berarti kan E10 sama dengan N-nya kita ganti 10 ya, karena ini S10. 10 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 15 ya, ditambah N-nya kita ganti 10 min 1 dikali bedanya tadi 4. Nah, berarti 10 per 2 5 dikali 2 kali 15 30 ditambah 10 kurangi 1 9 dikali 4. Oke. Jadi sama dengan 5 dikali 30 plus 36. Jadi S10 ya sama dengan 5 dikali 66. Ya, berarti S10 sama dengan 330. Oke, jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 330. Lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui barisan 2, 5, 8, 14. Nah, rumus UKN barisan tersebut adalah, nah berarti di sini kita pakai rumus UN ya, karena yang ditanyakan rumus UN berarti ini kita UN sama dengan rumusnya itu A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini ya. Nah, di sini berarti kita butuh A dan butuh B. Kita tulis dulu. A-nya berarti kan sama dengan suku pertama. Suku pertamanya berarti 2, kemudian bedanya berarti 5 min 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita ketahui suku pertama dan bedanya, maka kita bisa mencari UN. Ini ya. Berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kan UN sama dengan A-nya 2 ditambah N-1 dikali bedanya 3. Berarti 2 ditambah N kali 3, 3N, kemudian min 1 kali 3 berarti min 3. Jadi kan di sini 2 ditambah 3N min 3. Jadi kan
2 kurangi 3 kan min 1, berarti garis 3 N, ini 2 kurangi 3 berarti kan min 1. Jadi rumus UN-nya adalah 3N min 1. Selanjutnya latihan soal. Nah, di sini untuk latihan soalnya, berapakah jumlah bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 400? Nah, karena soalnya seperti ini berarti kita bisa perkirakan nih angkanya, bilangannya berapa aja sih. Berarti kan bilangan 4 antara 200 dan 400 berarti kan nanti ada 204, 208, kemudian 212, titik-titik sampai 395. Ya, berarti di sini kita tulis dulu ya. Berarti kan nanti kita pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, berarti kan nanti kita butuh N, kita butuh A, dan butuh B. Nah, untuk mencari N, kita tulis dulu yang diketahui. Berarti ini A-nya ada 204, kemudian bedanya, berarti bedanya 4 ya. Nah, untuk mencari N, berarti kita pakai rumus UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, berarti UN di sini berarti yang sudah diketahui berarti ada 396 sama dengan A-nya 204 dan ditambah ini N yang dicari berarti N ya, min 1 kali bedanya 4. Jadi kan di sini 204 ditambah 4N min 4. Nah, ini berarti 24 kurang 4 berarti 200 plus 4N. Kan? Berarti di sini 396 min 200 sama dengan 4N. Jadi kan di sini 196 sama dengan 4N. Nah, berarti N sama dengan 196 dibagi 4 sama dengan 49. Nah, selanjutnya setelah kita tahu N-nya, berarti kita bisa hitung SN-nya. Kita tulis lagi ya. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, SN berarti tadi kan N-nya udah diketahui 49 ya. 49 berarti sama dengan di sini 49 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 204 ditambah N-nya 49 ya. 49 min 1 kali bedanya 4. Jadi 49 per 2 ini dikali 2 kali 24 berarti 408 ditambah 48 kali 4 ya kan. Jadi 49 per 2 dikali 408 tambah 192. Jadi ini S49 dikali 49 per 2 dikali 408 tambah 192 berarti 600 kan. Jadi ini dicoret, ini dicoret, 60 coret. Jadi 49 kali 300. Berarti di sini S49-nya sama dengan 14.700. Ya, berarti jumlah bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 400 adalah 14.700. Sekian video dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.